Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Rohimatul Jannah. Saya mahasiswi dari kampus Uniham, Prodi PIAUD Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Saya di sini hari ini ingin menyampaikan tentang materi yang sudah kita bahas Sabtu kemarin, tentang mata kuliah studi hadis dengan dosen pengampu Bapak Fikri Farihin MPDI, dengan materi pembagian hadis berdasarkan kualitasnya. Yang pertama, pengertian hadis sahih. Kata sahih menurut bahasa dari kata sohah, yasihu, suhan, wasihatan, wasahatan. Yang menurut bahasa berarti yang sehat, yang selamat, yang benar, yang sah, dan yang benar. Para ulama biasa menyebut kata soheh itu sebagai lawan kata dari kata sakim atau sakit. Maka hadis soheh menurut bahasa berarti hadis yang sah, hadis yang sehat, atau hadis yang selamat. Hadis soheh didefinisikan oleh Ibnu As-Shalah, hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang adil dan dabit hingga sampai akhir sanad. Ada kejanggalan dan tidak berilat. Ibnu Hajar As-Saqalani mendefinisikan lebih ringkas, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh orang-orang yang adil, sempurna kedabitannya, bersambung sanadnya, tidak berilat, dan tidak syadz. Dari kedua pengertian di atas, maka dapat dipahami bahwa hadis sahih merupakan hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sanadnya bersambung, perawinya yang adil, kuat, ingatannya atau kecerdasannya tidak ada cacat atau rusak. Di sini ada syarat-syarat hadis sahih. Syarat-syarat hadis sahih yaitu yang pertama, sanadnya bersambung. Yang kedua, periwayatannya bersifat adil. Yang ketiga, periwayatannya bersifat dabit. Yang keempat, tidak janggal atau syadz. Yang kelima, terhindar dari illat atau cacat. Adapun hadis yang memiliki cacat yang disebabkan adalah hal-hal yang tidak baik, yang kelihatannya samar. Pembagian hadis sahih, para ulama ahli hadis membagi hadis-hadis menjadi dua macam, yaitu hadis sahih lidati, ialah hadis sahih dengan sendirinya, artinya hadis sahih yang memiliki 5 syarat atau kriteria sebagaimana disebutkan pada persyaratan di atas. Atau hadis sahih adalah hadis yang melengkapi setinggi-tinggi mengharuskan kita menerimanya. Dengan demikian, penyebutan hadis sahih lidati dalam pemakaiannya sehari-hari pada dasarnya cukup memakai sebutan dengan hadis sahih. Adapun contoh hadis lidati yang artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dasar pokok Islam itu ada 5 perkara: mengakui tidak ada Tuhan selain Allah dan mengaku bahwa Muhammad adalah Rasulullah, menegakkan sholat, sembahyang, membayar zakat, menunaikan puasa di bulan Ramadan, dan menunaikan ibadah haji. Hadis sahih li ghairi, yang dimaksud dengan hadis li ghairi adalah hadis yang kesahihannya dibantu
adanya keterangan lain. Hadis pada kategori ini pada mulanya memiliki kelemahan pada aspek kedabitannya, sehingga dianggap tidak memenuhi syarat untuk dikategorikan sebagai hadis sahih. Kehujahan hadis sahih. Para ulama sependapat bahwa hadis ahad yang sahih dapat dijadikan hujjah untuk menetapkan syariat Islam. Namun mereka berbeda pendapat apabila hadis kategori ini dijadikan untuk menetapkan soal-soal akidah. Perbedaan di atas berpangkal pada perbedaan penilaian mereka tentang faidah yang diperoleh dari hadis ahad dan sahih, yaitu apakah hadis semacam itu memberi faidah sebagaimana hadis mutawir. Hadis tersebut dapat dijadikan hujjah untuk menetapkan masalah-masalah akikah. Jadi hubungan hadis sahih dan hadis hasan kalau dipadukan maka keduanya tetap bisa dijadikan hujjah atau dalil dalam hukum Islam. Keduanya diterima dan diamalkan meskipun hadis sahih lebih kuat daripada hadis hasan. Jadi hadis sahih dan hadis hasan sama-sama diamalkan dalam menetapkan ajaran Islam. Jika keduanya mendukung satu hukum atau ajaran, maka maknanya semakin kuat dan terpercaya. Itu saja penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.